warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fadilah Nur Aisyah. Saya adalah mahasiswi semester 1 Institut Tazkiyah yang mengambil jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai dasar akuntansi atau first step about accounting yang sebelumnya telah diajarkan oleh dosen pengampu dalam mata kuliah akuntansi, yaitu Ibu Dewi Febriani, SEI MAK, yang akan saya sharing kembali kepada teman-teman semuanya. Teman-teman, jadi pada video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang hal-hal yang ada sebelum kita praktek akuntansi atau many things before accounting yang sudah Fadilah rangkum dalam beberapa tema berikut ini. 1. Kita akan sama-sama belajar mengenai pengertian akuntansi dan proses-proses di dalamnya. Kedua, siapa yang memerlukan data akuntansi. Yang ketiga, ada prinsip dasar akuntansi. Yang keempat, ada asumsi dasar akuntansi. Yang kelima adalah bentuk-bentuk kepemilikan usaha. Yang keenam itu masuk kepada accounting, yaitu dasar akuntansi, dan kita akan praktek mengolah akuntansi di sana. Oke, check it out. Nah, jadi menurut pengertian, akuntansi itu adalah seni mencatat, mengidentifikasi dan mengelompokkan akun-akun transaksi suatu bisnis untuk mengetahui sistem keuangan di dalam bisnis atau lembaga tersebut. Atau akuntansi juga bisa dikatakan sebagai dokumen yang mencatat transaksi secara kronologis dan sistematis. Document that record financial transaction chronologically and systematically. Nah, untuk apa atau apa fungsinya dari accounting ini? Satu, yaitu historis. Jadi dari akuntansi ini kita mengetahui runtutan-runtutan pengeluaran atau aktivitas keuangan apa yang dilakukan oleh perusahaan kita, karena di dalam akuntansi ini juga ada unsur tanggal atau waktu ya, jadi kita tahu kapan tepatnya pengeluaran atau pemasukan atau kegiatan keuangan itu berlangsung. Kemudian instruksi, dan yang ketiga adalah pencatatan ya, karena dengan akuntansi ini kita mempunyai bukti berupa pencatatan atas kegiatan atau transaksi yang dilakukan oleh suatu lembaga. Oke, selanjutnya tahapan-tahapan apa aja sih yang ada di dalam akuntansi? Accounting consists of 3 activities. The first one is identify atau identifikasi. Jadi di dalam akuntansi ini kita mengidentifikasi transaksi yang kita lakukan itu termasuk pengeluaran atau pemasukan, penambahan modal atau pengurangan modal, penambahan beban atau pengurangan beban, dan lain sebagainya. Oke, and the next one is record atau pencatatan. Karena akuntansi adalah seni mencatat, otomatis kita catat ya hal-hal yang sudah kita identifikasi dari transaksi yang kita lakukan atau perusahaan lakukan. Setelah kita identifikasi, kita catat, baik itu kita catat di jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan lain sebagainya. Oke, and the last one is communicates atau komunikasi. Dari pencatatan tersebut kita bisa mengomunikasikan ke orang-orang yang memerlukan kepada data accounting ini. Kita bisa mengomunikasikannya entah itu tentang laba atau tentang rugi atau tentang kemajuan keuangan di perusahaan atau sebagainya. Oke, selanjutnya, who is use accounting data atau siapa sih yang perlu sama data accounting ini? Yang menggunakan ini terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Yang dari internalnya dulu ya kita bahas. Yang pertama itu adalah marketing, yang kedua kemudian ada manajemen, yang ketiga ada human resource, dan yang ketiga ada finance. Orang-orang tersebut ini mereka membutuhkan pencatatan akuntansi, tapi kembali lagi kepada perusahaannya, apakah orang-orang tersebut
legal untuk melihat data akuntansi dari perusahaan tersebut atau tidak itu. Kemudian yang dari eksternal itu adalah investor. Nah, biasanya ini adalah tujuan utama kenapa akuntansi itu perlu, karena di suatu perusahaan kita biasanya menggunakan investor biasanya atau di perseroan kita membutuhkan investor untuk memberikan modal ya kepada kita. Nah, investor ini pasti perlu melihat pencatatan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan kita. Apakah ini perusahaannya banyak labanya atau banyak ruginya, pasti memerlukan accounting data dalam menentukan pilihannya apakah akan berinvestasi di perusahaan tersebut atau tidak. Sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang prinsip pengukuran akuntansi. Yang pertama adalah historical cost principle, di mana aset yang dicatat itu sama dengan waktu perolehannya dan sesuai dengan harga pasar saat ini. Contoh, kita membeli suatu mesin itu seharga 100 juta rupiah dan kita tulis saat pembukuan atau penjurnalan itu 100 juta rupiah juga. Padahal harga mesin tersebut pada saat ini di pasar itu 120 juta. Dan biasanya prinsip ini digunakan pada persediaan bangunan, mesin, dan aset tetap lainnya. Selanjutnya adalah fair value principle, di mana kebalikannya tadi, ini adalah sesuai dengan harga pasar ya intinya. Tulisnya itu sesuai dengan harga perkiraan pasar yang terjadi. Jadi mesinnya itu harganya 100 juta. Nah, harga pasar sekarang itu untuk mesin itu 120 juta, maka yang dicatat adalah 120 juta. Nah, sekarang kita akan membahas tentang asumsi-asumsi dasar akuntansi. Yang pertama itu ada asumsi unit moneter, di mana mencatat akuntansi itu dengan satuan mata uang yang sama. Jadi kalau rupiah semuanya rupiah, kalau dolar semuanya dolar, dan seterusnya. Asumsi entitas ekonomi, di mana pengeluaran atau transaksi yang dilakukan oleh pemilik itu dipisah dengan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Transaksi kita lebih relevan dan sistematis. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke bentuk-bentuk kepemilikan usaha. Yang pertama yaitu adalah perseorangan. Nah, jadi usaha tersebut milik diri sendiri atau milik satu orang saja, di mana tanggung jawabnya itu bebankan kepada dirinya, baik itu laba ataupun utang. Biasanya ini terjadi pada UMKM kecil. Kemudian yang kedua ada persekutuan. Dari namanya saja persekutuan berarti terdiri dari 2 orang atau lebih. Otomatis tanggung jawabnya dibagi sama rata, baik itu utang ataupun laba ataupun rugi antara 2 orang tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah corporation, dan ini adalah suatu entitas hukum yang terpisah dari pemiliknya. Jadi dalam bentuk investasi ya, dan tanggung jawabnya juga sesuai dengan investasi yang dia berikan, dan keuntungan itu dibagi dalam bentuk dividen. Nah, biasanya sistem ini dipakai oleh PT atau TBK. Yang terakhir kita akan masuk ke dasar akuntansi. Nah, dasar akuntansi ini selamanya akan sama, yaitu harta sama dengan kewajiban ditambah modal, atau aset sama dengan liabilities ditambah equities. Gimana maksudnya? Oke, check it out. Nah, dalam akuntansi, karena ini adalah suatu seni mencatat, jadi kita itu mempunyai sebab dan akibat dalam setiap transaksi. Jadi dalam satu transaksi itu ditulis 2, ya, yaitu sebab dan akibatnya. Nah, setelah kita tahu dasar akuntansi, kita juga harus tahu nih akun-akun yang terjadi saat transaksi itu masuknya kemana. Apakah bertambah sebelah debit atau berkurang sebelah debit. Maka dari itu, aku tuh menghafalnya dengan menyanyikan sebuah lagu. Biasanya Fadila biar cepet hafal itu menggunakan nyanyian biar nempel di kepala. Oke, Fadila coba nyanyiin ya. Harta tambah sebelah debit, harta berkurang sebelah kredit, beban bertambah sebelah debit, beban berkurang sebelah kredit, utang, modal, dan pendapatan bertambah kredit, berkurang debit. Nah, dengan nyanyian tersebut kita biar bisa tambah ingat nih, biar bisa akun-akun itu penempatannya itu berada di luar kepala gitu. Jadi kita ingat
utang itu bertambah di mana, berkurang di mana, modal, pendapatan itu nanti biar kita bisa lancar untuk membuat buku-buku atau pencatatan akuntansi lainnya. Sekarang kita akan praktek langsung membuat step pertama dari akuntansi, yaitu jurnal umum ya. Nah, pastikan atau rasakan saat teman-teman menulis akuntansi itu teman-teman sebagai orang yang mengawasi transaksi tersebut. Jadi teman-teman mengawasi transaksi yang dilakukan oleh suatu bisnis tersebut. Oke, langsung aja. Yang pertama, aku punya contoh kasus atau cerita soal di mana perusahaan di mana Fadila Nur Aisyah memiliki suatu perusahaan jahit yang dia dirikan secara perorangan. Nah, kemudian aku sebagai akuntansi di dalam perusahaan tersebut. Oke, soal pertama, Fadilah menginvestasikan uangnya sebesar 1 juta rupiah. Nah, gimana dimasukin ke jurnal umumnya? Oke, ayo. Pertama itu kita tulis dulu tanggal berapa transaksi tersebut dilakukan. Contoh pada soalnya, transaksi tersebut dilakukan pada 10 Agustus. Tanggal kita tulis 10 Agustus. Nah, kemudian dari kas yang Fadilah investasikan tersebut itu masuk akun apa? Otomatis kan kalau aku menginvestasikan uang, berarti yang diterima oleh bendahara adalah uang kan? Nah, itu masuk ke kas. Nah, kas itu termasuk pendapatan. Seperti yang tadi aku nyanyiin, harta bertambah sebelah debit. Nah, berarti kas itu bertambah, karena dia bertambah maka di sebelah debit. Maka di sini kita tulis kas. Nah, karena dia bertambah, dia di sini ya, di debit 1 juta. Nah, karena seperti aku bilang tadi, akuntansi itu ada sebab dan akibat, maka di bawahnya dia juga punya pasangan, yaitu adalah modal. Nah, modal ini bertambah di sebelah utang, modal, dan pendapatan. Bertambah kredit, berkurang debit. Bertambah kredit, berkurang debit. Nah, makanya di sini ditambah 1 juta rupiah. Gitu teman. Sekarang aku punya contoh lainnya. Contohnya pada tanggal 11 Agustus Fadilah membeli peralatan seharga Rp500.000. Gimana nih ditulisnya ke jurnal umum ini? Oke, kita tulis dulu tanggalnya ya, berarti 11 Agustus. Tadi Fadilah membeli perlengkapan ya, perlengkapan atau peralatan ya, jadi perlengkapan aja, perlengkapan. Berarti di sini tulisnya perlengkapan. Nah, perlengkapan itu berarti termasuk aset kan, aset kita atau harta kita. Maka itu harta bertambah sebelah debit. Berarti kita tulis di sini nominalnya berapa belinya, 500.000. Nah, otomatis kalau kita membeli sesuatu, ada sesuatu yang berkurang nih dari kita. Apa itu? Bener banget, yaitu kas kita berkurang. Nah, di sini pasangannya kita tulis kas. Kas berkurang di sebelah, karena kas bertambah di sebelah debit, maka kalau berkurang di sebelah kredit. 500.000. Gitu teman-teman. Jadi harus balance. Selama transaksi-transaksi tersebut ditulis, itu semuanya harus balance, dimana nanti jumlah akhirnya pun harus balance antara debit dan kredit. Oke teman-teman, alhamdulillah pada video kali ini kita sudah belajar tentang first step about accounting, mulai dari pengertian, asumsi, dan kita sedikit belajar tentang jurnal umum atau prakteknya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua.
Dan saya Fadilah Nur Aisyah memohon maaf apabila ada kesalahan, salah arti, salah pengertian, salah pemahaman, salah cara atau kesalahan apapun baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih kepada Bu Dewi yang telah menonton video akuntansi Fadilah Nur Aisyah. Semoga video ini bisa bermanfaat khususnya bagi Fadilah, umumnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.